boleh perkenalan dulu Pak. Nama Yakobus Nama panjang. Riono. Lalu ini pekerjaan menjadi coaster ini sudah sejak kapan Pak? Mulai 1994, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap 1996. Jadi hampir 27 tahun saya menjadi coaster ataupun bagian sarana prasarana liturgi di Sendang Sono. Itu sebelum menjadi coaster ada pekerjaan lain atau langsung menjadi coaster Pak? Sebelum menjadi coaster jadi karyawan tetap ada training dulu selama kurang lebih 6 bulan, baru mengajukan lamaran ke Romo Vikep Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu itu adalah Romo Ignatius Joyosewoyo PR yang menjadi Vikep Jogja. Terus apa sih Pak yang membuat Pak Tri ini memilih menjadi coaster? Awal mulanya karena bapak saya kan bertiga, punya anak 3, yang satu sudah dinas di Angkatan Darat, yang satu sudah dinas di perhotelan, kemudian waktu itu bapak kan sudah yeswa, terus kurang begitu sehat, sakit-sakit. Maka pertimbangan kami waktu itu karena saya baru masuk kuliah 1 tahun di Malang, maka saya inisiatif yang pulang untuk ngurus orang tua di rumah sambil belajar training melayani para peziarah para romo yang datang ke Sendang Sono. Berarti kuliah yang di Malang di Universitas Institut Pastoral Indonesia. Itu langsung berhenti atau? Langsung berhenti, baru dapat 2 semester. Iya. Terus kalau kegiatan lain menjadi coaster di sini ada kegiatan lain apa Pak? Selama untuk kegiatan rutinitas sehari-hari kami mengikuti pengurus lingkungan sebagai bendahara, hampir kurang lebih sekitar 15 tahun menjadi bendahara lingkungan. Kemudian sebagai ketua kelompok paguyuban doa. Jadi doa-doa di lingkungan ada beberapa kelompok, saya menjadi ketuanya. Kemudian menjadi anggota tim Satgas Covid di lingkungan dan juga menjadi pengurus lingkungan dan juga sebagai teman koordinator putra altar di lingkungan. Itu kan banyak banget ya Pak kegiatannya, itu cara membagi waktunya gimana Pak? Karena selama pandemi ini jarang ada pertemuan. Sebelum pandemi itu memang waktunya dibagi-bagi, diagendakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Jadi satu kegiatan yang lain bisa berjalan efektif. Di berbeda-beda hari. Ya betul. Terus kalau tugas coaster di paroki Sendang Sono ini apa aja sih Pak? Yang pasti bersih-bersih kapal yang sering digunakan untuk kebaktian. Saya menyangkut peralatan liturgi, pakaian, dan pendukung-pendukung yang lain untuk kegiatan di komplek peziarah Sendang Sono. Jadi yang saya layani adalah para romo, para peziarah, rombongan yang bawa romo sendiri, itu kadang saya yang melayani. Lalu selama menjadi coaster di paroki Sendang Sono yang dirasakan apa sih Pak? Kebahagiaan, kenyamanan, ungkapan rasa syukur yang senantiasa tidak henti-hentinya. Boleh dikatakan bahwa berkat dari Bunda Maria juga saya rasakan bersama keluarga. Dalam hal ini setiap ada event-event harus besar yang harus dengan sukacita kita melayani romo ataupun peziarah yang ingin mengadakan kebaktian di sini. Jadi banyak hal, banyak suka duka yang saya rasakan selama menjadi abdi ning pro abdi yang ibu yang sinewoko di kompleks Sendang Sono. Yang dirasakan dukanya tuh misalnya kayak gimana Pak? Kalau dulu sebelum pandemi, dulu waktu masih ramai kan ada pengunjung yang sering datang ke sini. Waktunya saya istirahat kan mereka minta jam 1 jam 2 pagi harus misa. Itu kan termasuk perasaan yang buat kami menjadi semacam beban. Itu ya. Tapi lama-lama bisa saya jalani dengan senang hati.
harusnya istirahat kok enggak, malah nah, ini kadang permintaan dari peziarah yang mau nggak mau harus kita turuti itu. Berarti nggak pernah kalau misalnya ada peziarah ke sini mau jam berapapun nggak bisa ditolak atau? Iya betul betul. Terus kalau secara pribadi ada hal-hal religius yang dirasakan oleh Pak Tri sendiri gitu nggak? Baik. Karena kami bekerja berkarya di tempat yang religi, maka kami juga sering adakan pertemuan bersama karyawan dengan berdoa pribadi dan juga bersama-sama, dan juga untuk permenungan refleksi dari teman-teman giliran gitu. Secara filosofis kami juga merasakan bahwa berkat yang melimpah senantiasa mengalir pada kami sebagai karyawan, terutama kesehatan, rezeki yang cukup itu dari Tuhan juga, yang dengan perantaraan Bunda Maria, itu yang kami bersama-sama rekan-rekan yang dirasakan sampai detik ini. Terus sebagai pendukung akan iman kami pada Yesus, bahwa setiap ada anugerah boleh bisa dikatakan suatu kesusahan, suatu kebahagiaan dalam bentuk kegembiraan juga. Namun di situ kita diuji seberapa besar iman kita akan Yesus. Jadi apapun berkat dalam bentuk apapun yang dikaruniakan oleh Yesus dengan lewat perantara harus kita syukuri. Terus kalau misalnya kan tadi balik lagi ke Bapak yang menggantikan bapaknya Pak Tri yang karena sudah tua, itu ada rasa awal-awal ada pergulatan batin kayak aku nggak mau, aku gini gitu nggak sih Pak? Dalam hati kecilnya waktu itu jujur sebenarnya sih ada, kok aku sing kudu pola sing cilik. Nah, harusnya kan biasanya kan yang lebih tua ataupun yang harus di rumah, tapi kan wis apa boleh buat, karena memang keberadaan kami, kakak saya sudah dinas di angkatan darat, yang satu lagi yang nomor 2 nggak mau untuk pulang, ya saya yang walaupun kecil merasa ya baiklah saya yang akan mengurusi orang tua. Waktu itu pikirannya seperti itu. Wes kalau bantu bapak sendang. Itu akhirnya ketemu istri Bapak pas kapan Pak? Pas kuliah tuh, pas kuliah 1 tahun di IP Malang. Terus tetap menjalin hubungan atau? Ya, tetap menjalin hubungan. Makanya sebenarnya ini kuliahnya 92 ya, tahun 92, terus waktu itu ketemu, pacaran, dan tahun 94 nikah di sini juga. Oh, berarti sekalian training, sekalian. Iya. Oh, iya. Terus kalau sebagai koster ini hubungan dengan romo atau para pegawai di paroki ini gimana Pak selama ini? Kebetulan sekarang sebagai koster juga mulai 3 tahun yang lalu sebagai koster juga angkat oleh romo paroki sebagai asisten imam dalam waktu pemberian komuni kepada para peziarah ataupun peserta yang misa. Jadi ada kedekatan yang secara istimewa kalau koster dengan romonya itu, karena mau nggak mau kalaupun romo ada ingin dibantu dalam hal apapun, kami sebagai prodiakon juga harus siap. Kebetulan kami koster Sedangsono, koster Pemasan juga menjadi anggota prodiakon. Gitu. Terus ada nggak selama ini tugas yang paling berkesan dan membekas di pikiran atau hati Bapak selama menjadi koster? Saya 2 kali oleh romo dari Surabaya, 2 kali untuk khotbah di hadapan para peziarah. Nah ini yang kadang membuat saya kira-kira sore ya itu kan waktu itu di depan kapal Tritunggal itu. Untungnya hanya menceritakan sejarah tentang Sedangsono. Nah, ada sedikit yang diselipkan tentang iman kita akan keberadaan Bunda Maria di komplek ini. Jadi ini yang seolah-olah menjadi kami sebagai orang Katolik pengikut Kristus ya tetap terus bersemangat untuk melayani dan mewartakan. Sama kayak memperbarui iman gitu ya Pak? Iya betul.
Terus yang membuat Bapak betah nyaman kerja di sini selama ini? Yang pasti karena tempatnya dekat, terus ada juga dari para peziarah yang memberikan tip lumayan untuk kehidupan kami, sehingga bisa untuk mendukung keluarga dan juga anak-anak gitu. Jadi berkat sendiri ya Pak? Iya betul. Selama dari tahun 94 sampai sekarang Pak, dari yang sebelum pandemi sampai pandemi ini, ada perbedaan yang signifikan atau yang dirasakan oleh? Oh ada jelas. Itu karena yaitu tadi salah satu dari mungkin yang rekan-rekan kami, teman-teman kami juga dirasakan adalah situasi perekonomian. Pasti perekonomian dan juga kegiatan kami selama dalam wabah corona ini kan terus jarang sekali berkumpul. Jadi itu yang membuat kami merasakan ada perbedaan yang sungguh-sungguh bisa kami rasakan agak berat gitu. Walaupun ada saudara-saudara kami yang juga tiap bulannya ada yang udah penerima bantuan juga dalam bentuk beras, makanan, lauk.